Indonesia masih berdampingan dengan ketimpangan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan mencapai hingga 25,22 juta orang. Namun di sisi lain, laporan keuangan mencatat bahwa anggota DPR menerima penghasilan beserta tunjangan hingga 70 juta sampai melebihi 100 juta per bulan. Dua realitas ini hidup berdampingan dalam satu negara yang sama. Ketimpangan sosial tercermin dari data Gini Rata Indonesia yang masih berada di angka 0,388 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa antara yang kaya dan yang miskin masih belum atau kurang signifikan. Di sisi lain, survei sosial ekonomi menunjukkan bahwa masih banyak sekali rumah tangga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan. Emil Durkheim adalah tokoh sosiolog yang menjelaskan bahwa masyarakat bisa berjalan baik jika setiap lembaga menjalankan fungsi sosialnya. DPR memiliki fungsi menjaga keteraturan dengan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan internal. Ketika fungsi sosial tidak dijalankan, maka timbul disfungsi sosial, ketidakseimbangan yang merusak solidaritas masyarakat. Dalam konteks ini, kenaikan gaji DPR yang tidak selaras dengan kondisi ekonomi rakyat menimbulkan gejala disfungsi. Dampaknya, masyarakat kehilangan kepercayaan dan ketimpangan sosial makin melebar. Durkheim mengingatkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada solidaritas sosial. Agar keseimbangan kembali, DPR perlu mengembalikan fungsi sosialnya. Yang pertama, pastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran, agar masyarakat tahu bagaimana uang negara digunakan. Yang kedua, mengaitkan tunjangan dengan kinerja, sehingga penghargaan sesuai kontribusi nyata kepada rakyat. Yang ketiga, memperkuat solidaritas mekanik, yaitu rasa kebersamaan yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat, baik elit maupun rakyat kecil. Dengan begitu, fungsi DPR sebagai wakil rakyat dapat dipulihkan dan kepercayaan masyarakat bisa kembali tumbuh. Sebagai generasi muda, kami percaya bahwa Indonesia hanya akan kuat jika semua lembaga berjalan sesuai dengan fungsinya. Kami bukan menolak kesejahteraan wakil rakyat, tetapi kami hanya menuntut keadilan yang seimbang antara pemimpin dan yang dipimpin. Harapan kami sederhana, semoga DPR benar-benar menjadi cermin suara rakyat, bukan hanya cermin kesejahteraannya sendiri.